Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat jajaran takmir Masjid Besar Gondang Legi, wabil khusus Ustadz Haji Jufri selaku Wakil Bidang Pendidikan dan Pemuda. Yang terhormat Ustadz Ustazah FKPK Kecamatan Gondang Legi, wabil khusus Ustazah Maslihah selaku Ketua FKPK Kecamatan Gondang Legi. Yang terhormat Ustadz Zainal Arifin Al-Nganjuki selaku pemateri pagi ini, dan segenap anggota ERMA yang kami banggakan. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi ini kita dapat hadir dalam acara workshop bersama guru TPQ dengan tema Guru Kreatif dan Ceria di Masa Pandemik. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku pemandu acara akan menyampaikan susunan acara. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, Gemah Wahyu Ilahi oleh santri TPQ. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, acara inti yakni workshop bersama guru TPQ dengan tema Guru Kreatif dan Ceria di Era Masa Pandemik. Dan yang kelima, penutup. Demikian susunan acara yang akan kita lalui bersama. Sebelum memulai acara selanjutnya, ada baiknya acara kita buka dengan tawasul yang akan dipimpin oleh Ustadz Nur Yasin. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa durriyatihi summa ila jamil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati ajma'ina kulluhum syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamil ulama'i wal awliya'i was suhada was sholihin. Khususan ila sultani Ali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Khususan ila awliya wasairil awliya fil arab wal ajam wal a'immatil mujtahidin wal muhaddisin wa jami' masahin wa masahin wa khususan ila abina Adam wa ummina Hawa wa man tanasalu bainahuma ila yaumiddin wa khususan Syekh Jabar Shadiq wa khususan ila jami'i sunan waliullah sunan wali songo kulluhum sayyulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila muallimi wa muayyis al-maghfurlah tabarrukan ala Syekh Al-Alim Al-Ulama Bahrul Iman
Romo Kiai Haji Anwar Nur, Kiai Haji Burhanuddin, Romo Kiai Badruddin Anwar, Romo Kiai Abdul Halim, Romo Kiai Mudofar, Romo Kiai Haji Muhammad Said, Romo Kiai Haji Tauhid, Romo Kiai Haji Suaidi, Romo Kiai Haji Alwi Al-Murtadoh, Romo Kiai Haji Abdul Hanan, Romo Kiai Haji Mahmud Jubaidi, Romo Kiai Haji Bah Muhsin Sa'ad Al-Makuli, Romo Kiai Haji Makinuddin Gus Saiful Jujuri Gus Solikul Ajar, Romo Kiai Abdul Wahab, Romo Abdul Jawad, Romo Kiai Gusmi, Romo Haji Gus Nur Salim, Romo Kiai Hamid Pasuruan, Romo Abdul Rahman Wahid, Romo Kiai Haji Hasim As'ari, Romo Kiai Haji Hasim Mujadi, Romo Kiai Haji Bahulil Bangkalan, Romo Kiai Haji Bah Mahmud Jubair, Romo Kiai Haji Abdullah, Romo Kiai Haji Dopir Murtadoh, Romo Kiai Haji Usarab, Romo Kiai Haji Ismail Salim, wa ahli tariqatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahlihim, innallaha yu'li darajatihim fil jannah wa nafa'ana bi ulumihim kulluhum sayyidillah lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo sedaya jenengan sebut almarhum almarhumah kula panjenengan sedaya nggih, mugi-mugi saat kempal menika tansah beto berkah, mugi saged dados sababiyah magfirah dhateng almarhum almarhumah kula panjenengan sedaya nggih, wa khususan ila jami'i almarhum almarhumah Ibu Haja Romlah, Abah Haji Sulaiman, Abah Haji Anwar, Pak Markamah, Pak Haji Irman, Bu Siti Mutmainah, Bu Syamah, Sri Handayani, Pak Haji Sofi, Pak Haji Pak Rohana, Burhana, Pak Pura Bason Mutmainah, Pak Haji Kusen Pak Yasir, Haja Rokayah, Bu Tua Turima, Ibu Sri Bulan, Pak Ahmad Ali Arifin, Pak Tua Sofi, Ibu Markati, Ibu Sri Paman Sari, Pak Kabi Pasaman, Pak Haji Khairuddin, Pak Ahmad Dahlan, Ibu Haji Akinah, Bu Dijari Baruhama, Abah Yakin Basana, Abah Munah. Kulluhum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Susan ila abaina wa ummahatina jaddatina wa li jami' masahina wa ustadina wal muallimina wa ahli wa akhawatina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin kulluhum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Liqada'i hajatina wa hajatikum wa yassir umurana fid din wad dunya wal akhirah wa hassil maqasidana waqti jami' hajatina wa ala hadaniyah min kulli niyatin salihah fi ridha illahi ta'ala wa bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis kulluhum sallillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Disampaikan terima kasih. Cara selanjutnya Gema Wahyu Ilahi yang akan dilantunkan oleh Ananda Dini Manzilatul Husna dan Tibailah. Yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul wa ataina Musal kitab Israila taqtu min duni wakila zurriyata man hamalna ma'anuh innahu kana abdan syakura wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadallana uli ba'sin syadidin fajasu khilalat diyar wa kana wa'dan maf'ula alaihim kum bi amwali wa banin wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ustazah Maslihah selaku Ketua FKPK Kecamatan Gondang Legi. Beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata. Puji dan puji syukur
Ini adalah berkat ridho. Kedua kalinya salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kepada yang telah membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita semuanya, yakni melalui ajaran agama Islam. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Gondang Legi, yang saya hormati Ketua Pemuda Remaja Masjid Gondang Legi, dan yang saya hormati Bapak narasumber Bapak Ustaz Zainal Arifin yang pada hari ini sudah rawuh di depan panjenengan semuanya dan nanti akan memberikan banyak masukan ilmu kepada kita, khususnya guru-guru TPQ Gondang Legi pada hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan semuanya akan tercapai, amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya tidak akan panjang lebar kata. Saya sangat berterima kasih dengan keluarga besar Masjid Gondang Legi yang mana kita tahun kemarin juga bekerja sama waktu kita masih adanya almarhum Bapak Taufiki. Kita mengadakan semacam workshop semacam ini dan sangat bermanfaat dan berguna untuk bekal panjenengan mengajar di tempat lembaga-lembaga panjenengan semua. Dan ini semua juga kami mengharap dengan adanya kegiatan ini akan panjenengan tularkan, akan panjenengan berikan masukan kepada ustadz-ustadzah yang mungkin hari ini tidak bisa hadir karena memang kita kemarin membatasi satu TPQ hanya satu ustadz atau ustadzah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang acara ini digelar di tengah-tengah era maksudnya pandemi yang masih belum sirna, masih belum reda, dan alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini semuanya akan mendapat manfaat, amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu mungkin dari segala kekurangan ataupun apapun yang tidak berkenan di hati panjenengan semuanya, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu mungkin nanti bagaimanakah cara nanti panjenengan menghadapi peserta didik panjenengan di tengah-tengah era seperti ini untuk menjaga kesehatan anak-anak dan sebagainya, tetapi anak-anak masih tetap tidak merasa khawatir di TPQ masing-masing, mereka masih tetap menimba ilmu. Ini nanti panjenengan bisa tanya jawab langsung dengan sepuas-puasnya dengan beliaunya. Dan mudah-mudahan hari ini apa yang kita kerjakan hari ini betul-betul bermanfaat, khususnya bagi kita semuanya yang ada di sini dan umumnya bagi putra-putri panjenengan, santri-santri panjenengan di lembaga-lembaga panjenengan semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya saya sampaikan. Saya sekali lagi terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada keluarga besar Masjid Besar Gondang Legi yang telah betul-betul bekerja sama dengan kita. Saya sangat salut dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Mudah-mudahan TPQ Gondang Legi terus bisa eksis dan terus bisa bersatu padu dengan tidak membawa apapun, dengan tidak kita semuanya bisa peace, bisa damai, bisa apapun bersama-sama, kerjasama, bersinambungan antara satu dengan yang lain, baik untuk pemerintah maupun untuk ulama atau yang ada di Gondang Legi ini, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ustadz Haji Jufri selaku Wakil Bidang Pendidikan dan Pemuda, sekaligus doa. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada semua peserta workshop yang saya hormati, wabil khusus pemberi makalah nanti yang saya hormati, juga kepada jajaran dari remaja Masjid Besar Gondalegi. Pertama-tama marilah kita sama-sama menyampaikan ucapan alhamdulillah kepada Allah, karena di pagi hari yang cerah ini kita oleh Allah masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga bisa hadir di tempat yang mubarak ini dalam rangka untuk tetap meneruskan li'la kalimatillah, sehingga nantinya kita mengharapkan kepada Allah mudah-mudahan tetap nantinya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kami sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu kita mengharapkan kepada Rasulullah, yaitu pertolongannya yang disebut dengan syafaat. Mudah-mudahan kehadiran jenengan semua ini di tempat yang mubarak ini dalam rangka untuk mempelajari berkaitan dengan tugas jenengan sebagai guru Al-Quran khususnya, maka mengharapkan kepada Rasulullah nantinya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin dan hadirat, para asatid dan para asatidah yang saya hormati, saya atas nama dari Ketua yang berkaitan dengan pendidikan, juga PHBI. Maaf ya, masalahnya sebetulnya saya ini sudah kedaluwarsa istilahnya, ya. Iya. Tapi karena masjid itu masih menjuru saya urusan masjid ini saya tidak bisa menolak. Itu. Kenapa? Ya karena masjid ini tempat yang sangat kita dambakan berkaitan dengan amaliyah sehari-hari yang insya Allah dengan mencintai kepada masjid nanti kita tetap akan mendapatkan kemanfaatan berada di alam akhirat nanti. Itu yang menjadi permasalahan bagi saya. Maka sekalipun saya sudah tua bangka istilahnya, ya saya masih ini. Jadi mohon maaf dulu. Terus yang kedua, saya menyampaikan terima kasih kehadiran jenengan semua ini. Berarti dari masa yang sekarang ini sangat-sangat memprihatinkan, tapi jenengan masih. Di situ tadi ada keterangan workshop guru TPQ kreatif, iya, dan ceria. Ya mudah-mudahan sekalipun nanti jam berapa jenengan tetap ceria, tetap semangat, ya, karena memang itu yang diminta. Hanya saya pesan kepada jenengan yang sekarang memakai masker tapi tidak tolong karena ini dekat dengan kecamatan, ya takut nanti dari petugas datang ke sini lalu mempermasalahkan yang kena ya yang tua ini, gitu. Jadi saya mohon selama jenengan belum minum, selama belum makan, maka tetap dipakai. Kenapa? Memang itu perintahnya, protokol kesehatan berkaitan dengan masker. Soal menjaga jarak saya tidak bisa mengatakan, ya, apalagi tahlilan tidak bisa, menjaga jarak tidak bisa.
Ya sudah, yang penting pakai masker ini satu alat untuk kita. Ini kita tegaskan, memang masjid besar menyampaikan seperti itu, khususnya dari penasehat. Ya. Jadi imam-imam semuanya ini kalau masuk harus pakai masker. Soal yang lain tidak, itu lain masalah. Yang penting dari keluarga masjid besar ini semuanya mentaati. Lalu yang ketiga, di samping kita menyampaikan terima kasih, ya mohon maaf, barangkali nanti di sana sini itu ada kekurangan, sekalipun sudah kita usahakan sesuai dengan kemampuan kita, ya itulah keberadaannya, mohon diterima dengan baik, dengan lapang dada, dan kalau memang terjadi permasalahan juga, ya tetap saya pribadi mohon maaf kepada semua yang hadir di tempat yang mubarak ini. Ini yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan jenengan semuanya ini, karena yang jelas itu kalau Nabi menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ini harus jenengan harus benar-benar bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ternyata jenengan itu dipilih oleh Allah. Tidak semua orang. Ya. Jadi kalau demikian pilihan Allah, Allah sendiri ridho kepada kita, dan memang itu perintahnya Allah dan Rasulullah, lalu kita diberikan amanah. Ini yang harus jenengan syukuri. Kenapa? Biar nanti makin lama makin istiqomah, makin mantap, sehingga tidak ada keluh kesah, karena memang sudah merasakan pilihan Allah yang perlu kita terima. Ini pesan dari saya selaku petugas itu. Yang terakhir, saya mohon tetap mengikuti sampai selesai. Mengikuti sampai selesai. Kenapa? Biar tetap nanti apa yang didapat itu dengan mendapatkan secara maksimal, dan nanti bisa disebarluaskan kepada guru-guru. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Ternyata justru di tempat saya yang sekarang ini justru nggak ada yang datang. Ada? Oh bukan, kalau Al-Kausar lain, pasti datang itu. Yang di Pondok Darul Huda. Ya. Lah ini malah sing nyampe justru anak dhewe gak teko. Ya inilah Allah. Jadi kalau Allah itu sudah menghendaki akan terjadi, maka pilihan itu yang menjadi ya penguat bagi kita untuk tetap istiqomah. Saya kira ini yang bisa sampaikan, dan kita buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara workshop dimulai dan dibuka untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil afat wa taqdi lana jami'ul hajat wa tutahhiruna biha jami' sayiat wa tarfa'una biha indakal darajat wa tuballighuna bisal ghayat min jamil khairati fil hayati ba'dal mamat. Allahumma akrimna fahman nabiyyin wa khibdal mursalin warzuqna ilman nafi'a wa amalan salihah wa zayyana bil hilm wal yaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ahlana wa awladana wa durriyatana wa talamidana minat tawabin wa ja'alna wa iyyakum min ibadikas sholihin.
Allahumma barik lana fi ahlina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara inti bersama Piki dengan tema di masa pandemi. Acara As'ad Ma'ruf dengan pemateri Ustadz Zainal Arifin. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah dan bersolawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, tidak berlama-lama, perkenalkan, nama saya Muhammad As'ad Ma'ruf. Saya di sini bertugas sebagai moderator pada acara workshop guru kreatif dan ceria di masa pandemi. Dan akan dipandu atau di materi akan diisi oleh Ustadz Haji Zainal Arifin dari Nganjuk. Baik, akan saya bacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama lengkap yakni Zainal Arifin, tempat tanggal lahir Nganjuk 5 Mei 1978. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status perkawinan sudah menikah, alamat Perumahan Joyogren. Beliau juga founder dari Kopi Waqiah, itu terkenal di kalangan mahasiswa. Nanti jangan bisa jalan-jalan ke sana. Kemudian pendidikan formal SD, SMP, SMA di Nganjuk, SD, SMP di Nganjuk, kemudian SMA di Jombang. Strata 1 atau S1 di IAIN Malang, yang sekarang menjadi UIN Maliki. Pengalaman organisasi yang pertama PMII, selanjutnya Nahdlatul Ulama, yang kedua FK TPQ, yang ketiga FPU, kemudian yang keempat DPRD, Dewan Pengajar Rutin Daerah. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama untuk pemateri kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in ala kulli niyah wa amalin salihah fi hadzal majlisil mubarak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kami hormati dan muliakan Bapak jajaran takmir Masjid Agung Jami' Gondang Legi bersama dengan remaja masjidnya dan juga seluruh ustadz ustadzah TPQ maupun Madin se-Kecamatan Gondang Legi yang ada dan hadir dalam keadaan terbatas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan selalu senyum walaupun tersembunyi,
karena senyummu itu tidak akan pernah dapat aku lihat karena tertutup oleh masker, tapi saya yakin di balik masker itu ada senyum yang benar-benar tulus kepadaku. Mosok tau wegang mau wedeni udah wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika remaja masjid ini datang ke saya ini sempat juga bingung karena lama sekali lockdown. Jadi hampir 1 tahun saya tidak berbicara di publik, sehingga rasanya urat-urat ini menjadi kaku karena beralih menjadi dukun. Dia suka untuk wiritan, mungkin barangkali suka merenung dan sebagainya. Inilah hikmah pandemi untuk muhasabah kita. Nah, terus tiba-tiba saya disodori lah kok kemudian muncul ada pengumuman workshop. Wah, keren. Ini masjid besar ini bikin workshop. Padahal mungkin barangkali kalau saya tanya workshop dengan seminar itu bedanya apa, dengan training itu bedanya apa, mungkin barangkali ya belum tahu. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini barangkali ada yang paham. Mestinya kalau workshop itu minimal itu 3 sampai 6 hari. Itu workshop. Kalau training itu fokus pada profesionalitas. Jadi namanya TOT. Ya, TOT untuk istilahnya ustadz-ustadzah itu supaya pinter, ahli dalam bidangnya. Mungkin barangkali bisa saipi angin, ngajar sambil naik-naik ke atas angin, bisa menghilang tapi nggak balik. Itu namanya training. Tapi kalau seminar itu hanya menyampaikan informasi yang berkaitan dengan suatu masalah. Maka kali ini workshop, dan itu dikosor, insya Allah sekitar 1 jam aja lah, nggak usah lama-lama. Ya, jadi di masa pandemi itu ringkas, padat, terpercaya, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Kita syukuri sesuai dengan hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau jenengan buka kitab Muhtarul Ahadis, kalau orang merasakan nikmatnya Allah, itu ucapkan secara sempurna alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu kalau ustadz-ustadzah hafal, nggak perlu diberi contoh, sudah hafal. Kalau bisa dilihat pas waktu mungkin diajak makan kemana gitu, terus nikmat itu mesti alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ngaten. Kalau ndak begitu ya ngono tok. Sebenarnya kalau Yai Marzuki itu ditambahi. Jadi kalau pas waktu merasakan makan nikmat jos ngoten niku saya top, merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ternyata keadaannya beda, dikasih rawon ternyata rawonnya asin, itu tidak boleh kita mengatakan innalillah, tetapi kita harus tetap mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini pengantar saja, karena saya lihat langsung workshop. Wah, luar biasa, nikmat ini yang dikosor, insya Allah. Tenang aja Bu, jadi nanti lihat apa kotaknya isinya 2, ya berarti itu langsung dimakan, selesai sudah. Baik, sebelum masuk ke materi, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Di situ ada hadisnya Kanjeng Nabi yang menyatakan, man ghadha li talabil ilmi, siapa orang yang berangkat mencari ilmu ya di pagi hari seperti ini, itu akan dapat 2 keistimewaan.
Satu, salat alaihimul malaika. Jenengan kabeh diparingi amin kalih para malaikat. Jadi salat alaihil malaika. Jenengan kabeh itu diamini oleh malaikat. Amin atalah. Amin ngono. Makanya dalam kondisi sudah terjepit, dalam kondisi yang sudah mungkin barangkali ya agak merana, ya, prihatin, tapi jenengan pada saat ini sebenarnya kalau doa karena dalam rangka mencari ilmu, insya Allah mudah dikabulkan oleh Allah. Amin. Yang kedua, waburika lahu fi ma'isyatihi. Jenengan kali kula niki insyaallah dipun paringi barokah. Waalaikumsalam. Nah barokah niku nyuwun sewu, nek barokah umure niku insyaallah dalam perjalanan waktu umur kita itu ada yang namanya karya, prestasi. Nah, itu namanya umur barokah. Syekh Imam Nawawi niku umure namung pendek pentang 45 tahun, tapi diberi keberkahan oleh Allah umurnya, akhirnya muncul kitab Arba'in Nawawi, dibaca seluruh santri salam dunya. Niku jenenge umur barokah. Ya ana sing umur dawa ya, sampai kemudian melahirkan banyak karya. Tapi juga kemudian ada yang sifatnya diberi sehat, tapi sehatnya barokah seperti ini. Niki sehat barokah nih. Amin. Sehat barokah ingatan niki. Jadi sehate gelem digawe teko ning majelis taklim. Niki sehat barokah. Ayu niku nek barokah gak kemenyek. Ayu niku nek barokah gak kemenyek. Mangga tiktok kae. Niku ayu kemenyek niku maju mundur santik niku malah ora santik malah gitu. Nah, ganteng niku nek barokah niku yo manfaati ya. Pokoknya nek barokah niku persis kaya pelok, semelap pelok toh. Pelok niku nek wis kadung dipendem lalu kemudian tumbuh, dia akan semakin kuat akarnya, lalu kemudian menjadi pohon yang begitu kuat, lalu kemudian menjadi cabang, setelah cabang menjadi ranting, lalu kemudian menjadikan buah yang kemudian banyak daunnya, lebat, dan buahnya itu banyak nikmat. Tetapi anehnya terkadang yang menanam pelok itu tidak pernah merasakan nikmatnya mangga itu, tapi justru orang lain. Niku barokah. Jenengan niku nandur nilai-nilai keapian ning gone arek cilik, TPQ, TPA, Madin, munggah kuat daiku hebat, lalu kemudian menjadi tokoh nasional atau menjadi orang hebat. Itu adalah umur maupun sehatmu ataupun kemudian amal jenengan yang barokah. Pun niku sing paling penting kula jenengan sami garis bawahi, yakinlah niki wau didhawuhaken kalih Pak Takmir, kalau panjenengan termasuk orang yang dipilih oleh Allah sebaik-baik umat karena mengajarkan Al-Qur'an. Kula tambahi sing jelas wong niku nek purun ngajar arek cilik niku selamat dunya selamat akhirat, bejo dunya bejo akhirat. Nek wonten tiyang ngajar arek cilik kok ternyata uripe montang-manting koyok layangan pedot sampean tingali, iku mesti konslet ustate. Tidak ada dalam kamus ataupun rumus ada ustadz ustadzah ngajar arek cilik tulus ikhlas karena Allah, itu hidupnya pontang-panting seperti layangan pedot, nggak ada. Pasti hidupnya ditata oleh Allah. Lho niki wes niki digoceki tenanan. Engko daripada dawa-dawa nek kula ngeten niki niku asline jane iso ngomong ngeten niki ya barokah didungan arek cilik ngono to. Makane nek sing arek ndhuwablek kok kaya apa ora usah muring-muringi ya ora apa-apa, tapi aja dilebokno ning ati. Tenan kuwi.
Ono arek cilik, nawa kali masuk jenenge arek cilik ya beda to. Arek usia 50 ya to. Arek cilik iku masyaallah tutuke bedhug. Tutuke bedhug digawa, imame pas sujud dicengkalno. Iku saking ndablek arek cilik. Tapi ternyata arek cilik sing koyo ngoten niku imame ngerti malah justru 20-30 tahun yang akan yang berikutnya dia itu malah menjadi seorang kiai, seorang ustaz. Pun wis. Ayo masuk wis ngene gak suwe-suwe. Wong namanya workshop kosor. Ya ini menjadi guru kreatif ya. Saya tak berdiri ya. Ini di sini tak. Menjadi guru yang kreatif. Oke lanjut coba. Nah ini kita renungkan ya. Kita renungkan sebuah renungan. Kita ini di posisi apa? Kita ini ustadz ustadzah yang wajib, sunnah, makruh, atau kemudian haram. Baik. Wes sampean mikir ya. Penjelasan ini jenengan pun paham. Yang wajib itu gimana, yang sunnah itu gimana, yang mubah itu gimana, yang makruh ataupun yang haram. Tapi coba sekarang yang wajib Ustaz, lanjut. Nah, guru yang wajib, ustadzah yang wajib, kiai yang wajib, itu kehadirannya selalu disenangi oleh teman seprofesinya. Atau bahkan kemudian membuat siswanya, santrinya itu merasa kehilangan kalau tidak ada beliaunya. Lah kira-kira jenengan niku wis termasuk ngoten apa dereng? Insyaallah nek ndelok menengmu ya wis. Ketoke jenengan ini termasuk guru wajib, ustadz wajib yang sangat dirindukan, dikangeni oleh siswa-siswinya. Oke, lanjut. Nah, kriterianya apa? Nah, ini kriterianya Ustaz. Guru wajib itu kasih sayang. Alladzina yangduruna ilal ummah bi ainir rahmah. Jadi kasih sayang itu ramah, sopan, itu luar biasa. Wong koyo gak duwe nesu, wong kok kayak gak duwe muring-muring. Ini lho hebat, tapi angel wis angel pokoke. Angel. Wong sawabar iku angel, penuh kasih sayang. Nah, niki nyuwun sewu. Nah, pengumuman mumpung eling. Nek wong niku kepengin sukses, siji ngene iki wis pokoke aku ngomong. Mbok undang maneh ya karepmu, ora mbok undang maneh ora apa-apa. Siji ojo ngamukan. Nek kepengin sukses lho ya. Ojo ngamukan, ojo gampang ngamuk salah. Loh, niki nek digoleki teng kitab Arba'in Nawawi nggih wonten. Wong Kanjeng Nabi niku ditangleti sahabat dijawab jangan marah kan ngoten. Nasihat apa Kanjeng Nabi? Jangan marah. Nasihat apa Kanjeng Nabi? Jangan marah, diulang ping 3. Niku saking pentinge wong nek ngamuk niku nyuwun sewu, ya wis ora karo-karuan. Ora apik didelok wajah ya elek. Gitu. Wong ngamuk ini kan elek wajahe. Ya makane nek enek sing ngamuk, ustaz sing ngamuk, tulung nggawa kaca. Ngoten-ngoten. Mesti elek niku. Niku nyuwun sewu. Nomor 2, aja jalukan. Niki nek pengen sukses lho ya. Nek pengen sukses niku telu O niki cekelen niki. Aja ngamukan, aja jalukan, aja bujukan. Yes. Aja bujukan. Wong kok ngapusi ya. Apa nek ngapusi ning arek cilik. Wong arek cilik iku gak pernah ngapusi. Ya nek mahasiswa. Nek ustadz-ustadzah yang model mahasiswa ini wadah kemarin kok nggak ngajar kemana? Mohon maaf saya lagi ada workshop, saya lagi ada seminar ngono. Padahal ya ora tawaf ning Sarinah ngono, sa'i ning apa alun-alun ngono. Lah niki repot ta? Lho sampean bujui arek cilik gak pernah bujui konslet jenengan. Hati-hati. Mending terus terang nih gue arek cilik.
nek gak kepengin kualat. Kualat itu kawalat jauh ya Ibu Said itu. Kawalat itu seperti walat yo anak ini. Nah, makanya ini kayak kualat aja dadi wong kualat ya. Pun. Kriteria berikutnya ramah, wis. Ramah niku makanya nek ramah tamah toh. Ramah niku kan mesem, monggo dipundhar. Nah, tamah niku kan sempurna. Nah, jenengan gur ramah tok, monggo tapi gak ono apa-apa niku yo. Enggak ngono tok. Wah, ya sepi ngene iki ngono. Makane jenengan niku ramah, tiyang mriki niku ramah. Pengurus takmir masjid ramah. Monggo masuk, monggo diperkenankan di sana. Tapi enek kotakane gitu. Enek apa akuane utawa apa iki enek. Iki sembarang. Iki ngeruwentep ngene iki jatah. Gitu. Terus selanjutnya. Nah, menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu nyuwun sewu, ketoke gampang tapi angel. Nek wong ngomongin jangan rungokno, Pak. Terus tatapan antara kedua mata ini. Saat tatapan. Oh, nggih. Oh, nggih. Padahal gak paham belas. Nggih. Sae masalah sae ngono. Lah niku menghargai orang lain. Loh, beda loh, Pak. Bu, jenengan niku kadang niku orang yang bicara sama kita nggak level dengan kita, tapi ojo sampai awet dhewe nggak menghargai dia karena dia sudah berusaha mengeluarkan kalimatnya, kata-katanya. Oh nggih, masya Allah, nggih saya ngono tok. Padahal yo rasane belas ngono. Lah niku abot tapi abot. Nglakoni ini abot, menghargai orang lain. Makanya guru orang wajib seperti itu. Terus yang keempat, duwe akhlak mulia. Dan orang-orang begini ini kita banyak temui di pesantren kita. Saya punya contoh banyak. Kalau jenengan membuka majelis YouTube ya, wal Facebook ya, itu panjenengan akan temukan bagaimana profil Mbah Yai Anwar Mansur Lirboyo ketika beliau keluar, terus kemudian seluruh santrinya memberikan ketawaduannya, lalu kemudian menghormati karena ilmunya, lalu kemudian menuntunnya sampai di majlis dia benar-benar ditunggu kehadirannya. Itu bagaimana Mbah Yai Maimun Zubair, bagaimana Gus Bahak, bagaimana seluruhnya lah. Orang-orang yang memiliki kategori 4 itu adalah merupakan guru wajib, ustadz wajib. Mudah-mudahan kita semuanya lah berangkat menuju ke sana, amin. Terus guru sunnah yang ngoten niku kehadirannya disenangi siswa, ya teman seprofesinya. Namun kalau tidak hadir, ya juga nggak apa-apa, nggak ngefek belas, nggak ngefek belas. Tekoyo karemu, rata koyo karemu jar, dan nggak ngefek belas. Oh Pak Anu, gak rawuh. Oh ya wis, ngono tok. Ya dolanan ngono tok. Jadi nggak ada efek kepada siswa. Nah, terus lanjut. Nah, ini guru makruh. Mubah dulu ya. Ya, guru yang kehadirannya maupun ketidakhadirannya tidak berakibat lagi tambah nemen ya. Guru hanya melaksanakan tugas mengajar saja. Guru niku nggak ngefek. Teko mulih ngono tok. Sak karepe dhewe. Nah niku. Wis niku kok dicocokno. Terus makruh. Guru yang kehadirannya tidak disenangi oleh semua siswa, bahkan koncone guru iki lho, roh sandale niku wis beda. Roh sandale wis beda. Wis penak-penak ngomong ruwame ngono ya, padha gurune ngomong ruwame. Guru sing stoke teko langsung klep meneng. Lah kok meneng? Ana malampir, ngono malampir. Guru versi malampir. Iku guru makruh. Lah iki. Terus nah, ini guru haram. Nah, ini mudah-mudahan
Ini susahnya minta ampun untuk diangkat ini. Kenapa? Karena guru haram itu guru yang kehadirannya tidak pernah diharapkan oleh siswa bahkan teman seprofesinya. Nek iso ngalio, nek awakmu ngalih syukuran. Ngono iki. Sampai koyok ngoten niku. Nah, niki nyuwun sewu. Dan ketidakhadirannya pun sangat-sangat tidak ketidakhadirannya sangat disenangi. Jadi nek bapak gak hadir, hore, sowan masalahnya koyok jauh dari balak dan musibah. Oke, selanjutnya ayo. Nah ini coba jenengan kali kula ini jenengan angen-angen mungkin sadurunge turu awake dhewe iku golongane guru apa iki? Guru wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram ngono tok wis. Wis aku gak menilai jenengan nilai sendiri. Nah, kreatif. Sebenarnya kreatif itu apa? Ini kan ilmiahnya begini, kan seperti itu. Namanya workshop ya toh. Workshop yang disingkat. Nah ini kreativitas. Sebenarnya kreativitas itu ya sudah ada lalu dikembangkan. Ini kan masjid ini kan sudah ada lama. Lalu kemudian ruangan ini ada. Di era yang serba teknologi, yang sasaran dakwahnya itu bukan Luna Maya tapi dunia maya, maka kemudian perlu untuk settingan seperti ini. Ini walaupun yang mendengarkan kelihatannya 50 di sini, tapi ada sekitar 500 orang yang mendengarkan di luar sana. Ya mungkin karo cangkruan, karo ngopi, atau karo goreng tempe ya sembarangnya ngoten. Niku karo nyetel YouTube niku wow. Mapes apa ngundang legi niku wow. Lah niku saged disiarkan langsung. Dan itu berdasarkan kuotanya masing-masing. Makanya isinya dunia itu ya 4 itu. Harta, tahta, wanita, kuota. Selama nggak ada kuota ya mumet wong ya mumet ngarong itu. Jangankan begitu, wong kepengin golek wifi mau menek-menek tak sembarangnya. Niku dalam rangka hal-hal seperti itu. Nah ini harus kita juga pahami. Kenapa? Karena ada yang sekarang ini harus kita lakukan jihad medsos. Artinya apa? Membackup perilaku-perilaku yang hoak yang terjadi, yang membingungkan, yang meresahkan. Akhirnya kemudian muncullah guru-guru, ustadz-ustadzah yang kemudian alim, alimah ataupun soleh-solehah yang menampilkan hal-hal yang baik. Tampilkan yang baik. Terus lanjut. Nah, mengapa guru itu harus kreatif? Ini membuat siswa itu membuat siswa itu menjadi gembira, ya. Nah, ini konslet ya, tidak apa-apa ya, konslet. Membuat siswa itu menjadi gembira. Jadi karena apa? Karena gurunya kreatif. Yang kedua, mengapa guru itu harus kreatif? Karena guru maupun ustadz, ustadzah itu adalah profesi yang berkenaan dengan kreativitas. Guru kok gak gelem kreativitas, gak gelem kreatif. Laya mutu walayahya, orang mutu ngentekno biaya. Wes ngono ae. Guru, ustadz yang tidak kreatif seperti barang antik. Walaupun menurut Azam dalam buku Ketika Cinta Bertasbih, barang antik itu mahal, tapi dimisalkan dengan pernikahan. Pernikahan itu kalau semakin lama semakin seperti barang antik, makanya semakin mahal. Makanya pernikahan yang semakin lama itu namanya pernikahan yang mahal harganya. Pernikahan perak, pernikahan emas kan gitu, karena semakin mahal. Kemudian tidak begitu, tidak kreatif, ya itu biasanya tidak
ndak lama rumah tangganya. Cekelane remote. Deloke Ikatan Cinta. Nah. Pangga delok Al karo Andi ning ngoten. Waduh, kacau. Nah, ini makanya perlu untuk kemudian diperhatikan. Ustadz-ustadzah kalau waktu tibaan sudah resmi rutinan jelas. Kalau waktunya ngajar diniyah habis isak jelas. Lah kok kalah dengan Ikatan Cinta, itu konslet itu. Sing konslet siapa? Konslet wilayah hatinya ustadzah. Berikutnya, manfaat guru yang kreatif. Menarik. Ya. Asik itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata orang asik gitu. Orang asik itu lali. Kadang kan enggak, karena enggak asik itu suwimen toh gitu. Padahal cuma 1 jam 2 jam ngajar anak kecil. Lah kok ustadznya gelisah. Soalnya nopo? Ya soalnya wis di WA. Mas aku tunggu di trotoar. Ngono wis bolak-balik. Iku goro-goro ditunggu di trotoar mulet ngajar mulak-malik ra karo-karo. Iku namanya ndak asik. Orang kalau asik itu sampai lupa waktu. Makanya disebut asik masuk. Itu kan karena lupa waktu. Lah kamu itu kalau panjenengan itu kalau ngajar anak-anak itu masuknya hati kok kemudian ke dunia anak-anak asik, tidak terbantahkan, nggak kena diganggu. Terus lebih mudah dipahami, materi sesulit apapun gampang, lebih mudah terkendali, lebih berkesan. So iku bakale santri jenengan niku eling. Wah, aku tahu dijiwit karo Pak Ustadz iku. Karena nek jiwit iku mesti bagian iku yang ngono dijiwit aku. Nah itu sampai terkenang sampai besar. Nah itu berkesan. Terus lanjut. Nah, bagaimana caranya? Tentunya banyak. Orang caranya itu ya bisa jadi sesuatu yang menyenangkan itu dilakukan. Ada metode variasi. Boleh cerita. Nah, makanya sebenarnya kalau dunia Taman Pendidikan Al-Quran itu ada namanya bercerita, BCM itu bercerita, bermain, cerita, menyanyi. Niku saya kebetulan ya seneng cerita, saya kebetulan ya seneng dongeng, saya kebetulan ya seneng wis pokoknya wayangan barang. Makanya saya ini walaupun dosen, saya itu dosen di UIN, dosen di Sistemik Asia, dosen di Stigma, dan dosen di UGM, Universitas Gadjah Mada Malang. Itu UGM, ya, UGM-nya Kota Malang. Nah, tetapi saya itu juga bangga karena sampai sekarang saya jadi dosen TPQ dan rektor diniyah. Wis tak kei jeneng dhewe. Sak sirku toh. Jadi saya lebih pede, lebih optimis kalau ditanya, Bapak kira-kira kerjanya apa? Saya dosen TPQ. Aku yang ngono. Kenapa? Karena dosen TPQ itu barokahi. Lah saya tuh ngajar mahasiswa. Aku ya sering dibujui, aku yang bujui ngono lho. Dadi padha bujui. Dadi sowering. Gimana ini? Tugasnya sudah bisa dikumpulkan. Mohon maaf Pak, masih trouble Pak ini. Ini belum menemukan sinyal. Oh, sinyal kok trouble. Kita jane main di Trenggalek. Waduh. Omahe Panggul pucuk gunung wangel. Bae ternyata ya jane gak ning Panggul bocah iku. Bocah iku ning Malang. Tapi ngomongin ning Panggul. Ya bener jane. Nah, tapi ya aku ya pinter padha minteri. Dadi ngono lho. Nek mahasiswa dosene ya kudu pinter. Tapi nek arek cilik Pak nyuwun sewu, lugune masyaallah. Lugune masyaallah. Dan gak kena dibujui. Malah sing bujui iku ustatil. Sing ruwet iku ustatil. Ngoten. Nek arek cilik niku mboten. Nah niku istimewanya. Makanya kemudian guru saya dawuh, sok awakmu Zen dadi apa ya aja sampai ninggalno arek cilik. Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah meninggalkan anak kecil dan itu saya yakini keberkahannya. Jadi
kalau Anda cerita, ini sekilas saja. Orang cerita itu yang paling penting totalitas. Lalu yang kedua, yang paling penting itu raut muka atau apa itu, anggota tubuh itu ikut bercerita. Semakin jelek, semakin sukses. Tukul, dengan semerap tukul itu dihargai miliaran, itu karena kejelekannya. Jadi kalau jenengan itu cerita, semakin menjiwai cerita itu, lalu kemudian semakin totalitas, maka Anda berhasil. Dan tidak ada orang cerita sampai 1 jam, hebat. Anak-anak sekitar 200 diam itu jarang, ya. Kalau tidak dia melakukan eksperimen yang di luar dari batas kewajaran. Wong glundung melok glundung. Lah iya nek ngeling-eling dosen, ngene kan yo gak wani glundung toh. Tapi dosene dicopot, ya kiyaine dicopot. Iki sing didepi arek cilik-cilik, salame yo gak padha. Nek salame iku salam sakaratul maut, iku yo salame beda. Assalamualaikum. Ngono iki salam sakaratul maut. Wong-wonge wis tuwek-tuwek ngono kuwi. Nah, ngono langsung rodok di maulaya sya ni wasya ngono kuwi salam sakaratul maut. Tapi lah nek sing dihadapi arek cilik ya kudu punya intonasi. Nah, makanya itu raut muka wajah, anggota tubuh harus bercerita, sekaligus kemudian ini intonasi naik turun, menceritakan sesuatu naik turun, nggak boleh datar. Oh salam aja naik turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngene iki iso beda karo lah coba aku ngene iki ceramah harus ngono mbak guyu. Gendeng wong iku ngono jane. Tenan. Kenapa? Karena Anda melihatnya ini ceramah ataupun kemudian pidato di depan yang besar-besar. Tapi kalau anak-anak menikmati, jawabannya ya podo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono iki mbok sambi karo ngombe ya iso. Dadi penake ning arek cilik-cilik iku nek salam jawabannya ya dawa. Dadi karo ngombe mangan kacang urung mari. Dan hebate ngoten niku. Ya Allah, ngoten niki. Nggih. Niku hanya sekelumit tentang cara kalau kemudian kalau dibilang kita mau cerita. Mau menyanyi juga sama. Saya melihat jenengan wajah-wajah orang yang suka menyanyi lah gitu. Ya, jadi kan ekspresif ya. Aku anak sehat, tubuhku kuat, rajin dalam ngaji dan juga sholat. Sewaktu aku ngaji, hati senang sekali. Hingga abi umi bahagia sekali, hingga mama mami bahagia sekali, hingga ayah bunda bahagia sekali, hingga kakek nenek bahagia sekali, hingga para tekek bahagia sekali. Ngono iki senenge masyaallah. Ngono ngomong karo ibu, aku diajari ini, sesuk aku digawa napa ngono. Biasane ngono. Po enak. Mahasiswa coba sampean kandhani ngono. Panggah mangan ngentekno, malah muni terima kasih Pak, terima kasih. Ya terusno kelakuanmu, aku yang ngono pisan. Nah, ini bedanya. Anak kecil tuh selalu barokah. Nah, menyanyi dan banyak. Dan saya yakin jenengan tuh punya seperti itu, apalagi yang perempuan. Yang jarang itu laki-laki. Ngisin ngono to, laki-laki. Tenan wi aku yang ndelok wajahmu ya ngono ya. Jadi laki-laki itu rata-rata itu apa jiwa kepemimpinannya itu memperlihatkan ketegasan dan sebagainya. Ya oke, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi ketika Anda hadir di tengah anak-anak, Anda tidak bisa melakukan ketegasan model seperti pemimpin revolusi. Tapi Anda harus menukik ke dalam hati nuraninya dia, masuki dia, dan kemudian beleleh dia dengan penuh kasih sayang dan keramahan yang sebenarnya. Top jadi. Nah, oke. Ini menggunakan variasi media, ya ta? Ya macam-macam, boleh seperti ini dan sebagainya. Ya, media itu macam-macam. Pola komunikatif ditanya itu. Nah, anak-anak baru dikasih materi ditanya. Ada anak itu tanya yo gruweget no kadang-kadang, jawabannya yo tulus. Ayo siapa yang tahu Kiai Haji Abdurrahman Wahid dimakamkan di mana? Dijawab di bumi. Masa Allah, ya bener jawaban itu bener.
Nah, tapi aku yang ngowel, waduh kacau hari ini. Maksudnya kan di Jombang, nah, sampai kadang-kadang itu ustadz itu nek gak tahu takon, gak tahu komunikatif seperti itu, yuk redek loh, redek. Anak-anak itu tak suruh ya, misalnya ustadz-ustadz yang baru itu, coba sampean kasih pertanyaan. Ngono iki kadang yo keliru pertanyaan. Ayo rukun 5 ada Islam berapa? Ngono. Yo toleh. Loh, rukun 5 ada Islam berapa? Loh, piye to, Pak? Gak keliru to, Pak? Keliru ya. Rukun Islam ada berapa? Untuk rukun 5 ada Islam berapa? Niki saking ruwete ustadz ndredeg. Makanya orang ndredeg itu separuh materi hilang. Makanya di sini aku gak ndredeg blas. Babah, aku jawab mau gak iso ya gak iso, lah apa? Ngoten. Pertemuan kita workshop dan seringkas-ringkasnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tidak masalah. Yang penting dari dulur dunia, dulur akhirat. Terus tak gak enek wong sempurna, mesti ono kesalahannya. Sak pinter-pinter sundul langit masih ada yang di atasnya. Yang penting kita pada jalur yang benar, insya Allah tidak ada masalah. Oke, lanjut Tad. Nah, prinsip guru, engko sampean waca temenanan, kemauane sing kuat, aja gampang putus asa. Kok diseneni wong tuane wis putus asa. Ya Allah, aku urip lagi iki aku ngajar diseneni karo wong tuane. Ya Allah, padahal nek ngajar ya temenanan, diseneni, diprotes wong tua. Wong tua sakniki kan wani protes ustaz itu. Ngoten nih. Lha iki sing jawab pengalaman yang jelas. Proaktif itu kita yang proaktif. Apalagi di musim seperti ini kita harus proaktif. Bagaimana caranya kemudian memilih alternatif. Terus belajar. Mutolaah. Kalau enggak hilang ya, hilang. Terus mencoba sesuatu yang kemudian sudah lama harus dicoba diganti dengan yang baru. Al-muhafadzah ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Dicoba dengan metodologi yang baru ya. Tekun ya, kesungguhan. Iki padha jadi. Orang sungguh-sungguh itu wis pokoke yakin, I love you, you love me, mie goreng. Wis entuk insyaallah entuk. Ya. Kesabaran. Terus ini yang paling penting, idealisme. Jenengan kalau punya cita-cita, mimpi besar, ingin menjadikan apa TPQ maupun diniyahmu, program unggulanmu, jangan pernah pantang mundur, teruskan idemu itu sampai berhasil, sampai notok kamu tidak mampu melakukannya. Itu namanya idealisme. Kukuh, kuat, diserang sana sini tetap jenengan bisa menguatkan untuk memunculkan ide itu menjadi kenyataan. Terus lanjut. Nah, ini terakhir. Ayo. Nah, saya selalu ingatkan ini teken, tekun, tekan. Nek Sunan Kalijaga kan kon Joko teken. Kanjeng Sunan Derajat menehono teken marang wong kang wuta. Artinya memberikanlah ilmu kepada orang-orang yang awam. Teken. Nah, teken itu lambang ilmu ya. Nah, teken. Nah, karena kita ini tidak menjadi Sunan Kalijogo tapi kadang-kadang Sunan Jogo Kali, maka yang kita ambil adalah kita berikan ilmu seluas-luasnya sebanyak-banyak kepada anak kita. Lalu kemudian tekun itu nggak butuh pinter. Tekun itu ya tekun istiqomah ya, telaten ya. Nah, makanya saya tuh kemarin waktu lihat YouTube Gus Rauf ya, yang emasnya Gus Bah itu, jangan pernah lampu teras mati. Itu artinya untuk dibuat selalu mutolaah di atas jam 12 malam. Istiqomah, tekun, telaten. Nah, wong nek telaten itu mesti bakal ketemu. Nah, sudah barusan wafat beberapa bulan kemarin saya sempat sowan ke Mbah Yai Khairon di Madiun.
Itu murid pertamanya beliau Hadratus Syekh, atau juga beliau ikut dalam perjuangannya. Saya tanya itu, Mbah, niki kula ngajar TPQ, Mbah, dongane napa? Diparingi wacana niki pripun? Ayo diterokno napa? Telataina, fanaina, sayan, summa sayan, fasoro jabalan. Tak angen-angen. Iki donga apa sih iki? Telatenono sira kabeh. Fanaina, awakmu bakal panen. Sayan summa sayan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Lho ngono. Iku donga. Ya awalnya gak patek percaya, tapi ternyata itu memotivasi saya. Pondasi tak gawe, cagak tak gawe, ya alhamdulillah jadi. Jadi jenengan harus punya motivasi dari guru-guru sepuh kita. Ya, wabil khusus tekun, terus nanti tekan, bakal akan mendapatkan apa yang kau cita-citakan, yang kau tekuni itu. Nah, ini satu motivasi. Ini sering ditulis waktu saya ada di Jakarta. Saya lihat di Masjid Istiqlal itu tulisan besar, inna fil jannati daran yuqalu laha darul farah la yadkhulu illa man farah hasibyan. Di surga kala itu ada namanya darul farah, rumah yang disiapkan untuk orang-orang yang farah hasibyan, orang-orang yang suka menyenangkan anak kecil. Makanya kula niki mungkin jadi dosen ngeten niku, Bu, Pak, niku bukan karena pinternya saya, tapi karena barokah nyenengno arek cilik. Arek cilik iku kelas 1 TK tak sawenana. Tepuk Pak Zen. Apa Pak? Zen. Apa Zen? Wis saweneng sampe ngimpi-ngimpi ngono dadi. Dadi iku sakire nggarai wong tuwa niki jane sapa sih Pak Zen iki? Kok sampe Pak Zen ngimpi apa diimpekno karo anakku, padahal aku ora tau diimpekno anakku dhewe. Akhirnya kemudian dia datang ke saya dan melihat saya, dan kemudian malah justru mensupport saya dan sebagainya. Nah, karena dia orang penting yang mungkin barangkali kurang kasih sayang kepada anaknya, maka senangkan anak melebihi daripada anakmu sendiri. Istimewa ya. Nah, terakhir kula wonten doa nggih. Jadi nek jenengan ngajar terserah jenengan lah. Diwaos teng jero ati. Dawuhe guru kula niki ngeten. Allahumma ja'alna monggo wa auladana wa talamidatina minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyahum fi zumratil muttaqin wa jannatin naim ma'an nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin bisafaati rasulikal karim ya mujibas sailin. Yes, niku ini jenengan pas mlebu teng kelas utawa kemudian barangkali apa ngedep lari-lari pas maca napa Allahumma ja'alna wa auladana wa nggih. Pun ngoten mawon, muga-muga ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang tanya. Baik, kami aturkan terima kasih kepada Ustadz Zainal Arifin atas materi dan juga pencerahan tentang bagaimana menjadi guru yang aktif dan kreatif khususnya di TPQ atau di Madin di masa pandemi ini. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Monggo apabila ada yang mau bertanya kami persilahkan. Monggo ada. Bonangel-angel Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Umar Saifuddin dari Kordes Gondang Legi Wetan. Yang ingin kami tanyakan terkait yang sangat menarik sekali tadi
ada guru haram. Kalau yang lainnya insya Allah nggak timbul pertanyaan, tapi kok ono guru haram gitu. Sejauh mana untuk mengetahui guru haram ini? Karena tadi dijelaskan, ditulis tidak disenangi kehadirannya oleh siswa-siswi dan guru seprofesinya, kan gitu. Untuk mengetahui tolak ukurnya dari guru haram itu, apakah dilihat, dinilai dari sejauh mana siswa-siswi dan guru seprofesionalnya kepada guru tersebut. Sedangkan di lapangan itu guru yang tidak disenangi oleh siswa-siswi dan guru seprofesionalnya adalah guru yang kreatif. Kreatif dalam arti dia itu dalam penyampaiannya itu sangat disiplin sekali. Kehadiran segala-galanya itu bagus. Tapi hanya pelajaran yang disampaikan itu adalah pelajaran yang diterima oleh siswa-siswi dan kegiatannya tidak disenangi oleh guru seprofesionalnya. Ketidaksenangan itu terkadang dari guru seprofesional karena muncul karena rasa iri hati, sehingga dia mencari kelemahan-kelemahan itu kepada guru tersebut. Untuk siswa dan tidak senangannya karena pelajaran disampaikan seperti contoh di guru umum adalah guru matematika. Ketika beliaunya tidak masuk, itu yang keluar dari lesan siswa-siswi adalah alhamdulillah. Nah, maka dari itu jauh mana penilaiannya daripada guru haram itu tadi. Matur suwun. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Ustazah, perwakilan dari Ustadz sudah, mungkin dari Ustazah, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila dari RTQ Darussalam Panggung Rejo. Saya di sini mau menanyakan bagaimana atau ada tips, saran-saran agar menjadi guru yang kreatif dan menyenangkan. Guru itu sudah mempunyai pikiran yang bagus, kalau ada rapat ide-idenya bagus, tapi ketika mengajar di dalam kelas itu tidak tersampaikan dengan baik. Siswa masih ramai, masih tidak mendengarkan. Bagaimana itu tipsnya? Terima kasih. Sudah, ada lagi mungkin? Tidak ada, monggo. Ini dulu ya. Baik, pertanyaan dari Ustadz Umar, yeah. Ini bukan pertanyaan, kritikan. Wah, anak tu sobunal qalb. Jadi kritik itu membersihkan hati. Tidak apa-apa. Jadi sebenarnya guru itu nggak ada yang haram, itu kan nggak ada. Oh, guru kok haram gitu ya? Ya berarti malah jahil murokab gitu ya. Orang jadi pintar, orang jadi mengerti alif ba itu ya karena guru gitu. Makanya pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi itu sebuah perenungan yang dimunculkan kepada kita, barangkali ada kategori-kategori yang sama apa enggak dengan hal-hal yang seperti diterangkan tadi itu. Nah, termasuk kategori guru haram kan gitu. Guru haram itu haram secara sifat, ibaratnya ini kalau hadirnya model seperti ini tidak disenangi dan sebagainya. Tetapi sebaliknya ketika jenengan menjelaskan tadi bahwa guru itu malah kreatif karena tidak disenangi karena memang beliau mengajar justru lebih telaten, lebih bagus dan sebagainya.
dan itu tidak masuk kategori guru haram. Kan ngoten ta Ustaz Temar jenengane ono-ono ae. Lah nek wonten guru kaya ngoten niku malah istimewa. Itulah guru yang tidak punya dosa. Karena selain dibenci sama siswa-siswinya, dia juga dibenci sama seprofesinya karena iri dan dengki. Loh, seprofesi itu ada iri dan dengki. Itu nggak jauh kok. Kalau pedagang irinya sama pedagang, kalau kiai irinya sama kiai. Kan ada tuh seperti itu. Kalau ustadzah atau ustadz, ya irinya sama ustadz ya. Makanya kemudian dia iri sama guru yang luar biasa, ya, ketelatenannya, kecerdasannya. Ya, guru yang seperti ini malah istimewa, malah bukan guru kategori haram, malah justru guru yang wajib ain, malah kayak tambahi ain pisan. Karena tidak punya dosa, wis dirasani murite entek dosane, dirasani kanca-kancane entek dosane. Dia kukuh kuat untuk memperjuangkan dan mensiarkan agama Islam itu. Angin ngoten Ustaz. Jadi ngoten. Terus kula yakin lah niki nggih boten kula sing menyimpulkan 5 ini, mungkin pelatihan di mana gitu loh. Saya kurang paham, tetapi artinya bahwa itu tidak mungkin guru itu haram, itu enggak mungkin. Guru diharamkan enggak mungkin gitu. Nah, jadi bagaimanapun juga kita, anak kita pintar semuanya karena ada seorang guru. Sudah. Ngapunten Ustaz Mar, menawi kurang mengke ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi bareng-bareng ketemu mawon ya. Mengke kula paringi kopi mengke kula. Oke, kula nggawa kok kula paring. Terus tips ya. Jenengan ini kan pun hebat-hebat menjadi guru gitu. Lah nek wonten muridé sing rame diapakno? Ya melu rame pisan ya ora apa-apa, iku ya apik. Napa sih susah niku wong namine lare alit niku dengan rame itu dia itu mengeluarkan potensinya sebenarnya. Memang berat kita ini, berat. Kita ini dikasih tip model kayak apa kalau tidak sering melatih susah ya, susah untuk meraih kreativitas sendiri. Nah, nih kalau misalnya sekarang saya kasihkan yang lebih praktis. Anak rame itu dilihat ramenya dulu. Ramenya itu kategori apa? Jaraki koncone. Nah, berarti kan harus dipisahkan. Jaraki gurune beda maneh. Ono iku. Ustaze ngulang duduli apa? Potelot itu belakangnya iku ya ono. Kopiahe ustaze diringno ngene ya ono. Niku anak-anak yang model begitu harus ada penanganan khususnya lagi. Makanya ya ini kalau namanya sharing di tempat kita itu, kalau lihat itu yang ramai itu global banyak, itu saya kasih tepuk. Kok tepuk gak mempan, itu harus ada tahap berikutnya. Tepuk diam, aku bisa diam. Ini cara saya. Loh, orang kan punya model. Bisa jadi orang atau ustadz-ustadzah di tempat TPQ dini jenengan tepuk diamnya enggak begitu. Saya buat sendiri. Saya gini ini buat sendiri. Nek wis ngene kan juga iso ngomong. Tepuk ketika kemudian dia maju dan tampil bagus, ya tepuk hebat. Tepuk hebat. Ini ekspresi gitu loh, penting tenan. Ekspresi wajah semakin jelek semakin bagus itu ya. Sing repot itu nek wong iku gengsi, gak gelem apa? Gak gelem elek. Padahal elek iku dadi apik di hadapan anak-anak. Kenapa? Karena dia bisa senyum ketika melihat ekspresi gurunya yang benar-benar memotivasi dirinya. Meneng betul. Nek mboten ngoten kok tetep rawame tokno wayang. Sampeyan lihat nanti coba di
channel saya Kang Sadli. Kang Sadli itu saya wayangan, tak uncal, meneng kabeh, masuk bocah 100 meneng kabeh. Tapi ya durasine iku gak iso Bu sampai kadang 40 jam. Iki wis gorokan entek kabeh, rasane iki swara kek entek kabeh. Nah karena apa? Ya karena kita penuh totalitas. Ya, itu sehingga anak-anak itu merasa mengikuti jalan ceritanya itu di wayang itu. Saya biasa pakai begitu, pakai wayang. Lalu kemudian kalau tidak begitu saya ajak outbound santri jalan-jalan. Saya ajak untuk memburu huruf hijaiyah. Anak-anak yang kemudian versi Quran, kalau ingin lebih yang lainnya, anak 6 dijejer, kasih Quran semuanya kan. Buka surat Al-Baqarah halaman misalnya 17, lalu kemudian di depan ada kertas yang besar itu, ya, karton besar itu, dia disuruh untuk coba sampai tulis yang ada hurufnya alif, yang ada hurufnya ba, atau dimulai dengan hurufnya ini, itu semakin energi kok dia dalam durasi waktu sekian. Dan itu kita ambil dari saudara kita Ustadz Miftahul Jinan dari Pondok Gontor. Ini bisa ekspresif, pakai metodologi tandur. Fangduru madza fis samawati wal ard. Tandur itu tanamkan, gitu, alami, ya, niat, gitu. Itu demonstrasikan sampai terakhir rayakan. Sing menang kayak permen. Jadi guru ya torok bareng, torok salah. Ya, saya itu ya bolak-balik kadang-kadang ya gitu nu torok. Makanya kemudian kalau saya pas waktu Isra Mi'raj seperti ini, itu biasanya kan rata-rata anak-anak yang SD itu undang kita. Kita nggak mungkin kemudian ceramah. Kita melakukan dengan model bisa dongeng, bisa cerita, bisa wayangan, lalu kemudian juga memberikan hadiah. Nek delok nakal rame karo koncone kan, kadang-kadang harus kita mengarahkan cerita kepada dia. Nah, iso domblong ini, apa wong kok usate kok langsung, ngene langsung, akhirnya dituwaring ini diangkat langsung meneng cep gak ada. Kita nggak bisa kalau sekedar ngomong, tapi kalau kelihatan itu kita bisa praktekkan. Dan itu butuh panjenengan lakukan terus untuk bisa membuat anak-anak kita semakin tertata, tertib, rapi, gembira. Sampun? Alhamdulillah. Mohon maaf, hari ini saya juga sangat ingin bertanya pada panjenengan. Ini kan memang era globalisasi, maksudnya era mensos. Ini yang saya tanyakan di sini langsung, bagaimana cara mengatasi di sini? Mohon maaf, TPQ ini sekarang memang krisis. Maksudnya anak-anak itu ketika mau datang ke TPQ itu sangat males. Tapi ketika datang di rumah biasanya ada wifi atau dimanapun itu mereka sangat antusias. Tapi untuk ke TPQ ini malas. Untuk itu memang hari ini panjenengan hadir ini sangat tepat untuk kita. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana cara mengatasi ataupun memberikan motivasi kepada putra-putri kita agar anak-anak itu bisa berkurang mensosnya. Maksudnya untuk apa? Itu loh, sekarang kan ada game-game dan lain sebagainya. Itu anak-anak lebih kerasan di situ daripada ke TPQ-nya. Jadi mungkin itu dialami oleh TPQ yang saya tahu semuanya mungkin itu masalahnya seperti itu. Maka hari ini saya ingin bertanya pada panjenengan, bagaimana caranya memberikan semangat atau bagaimana anak-anak bisa ke TPQ-nya itu tetap sregep, tidak kalah dengan mensosnya tadi, seperti itu. Mungkin itu yang saya tanyakan.
Dan saya mohon doa yang panjenengan kasih tadi diulang kembali. Jadi untuk oleh-oleh kita Ustadz Ustadzah yang hari ini hadir, sehingga ilmu panjenengan bisa langsung kami gunakan, gitulah. Kita gunakan. Terima kasih kami sampaikan. Oke, insyaallah. Jadi ini masalah kita semuanya. Kalau masalah medsos mereka lebih istiqomah dan tumakninah. Sampai-sampai dipanggil sama orang tuanya enggak dengar sama sekali. Lalu kemudian tawaduknya luar biasa, dingklu luar biasa. Nah, ini. Khusus. Nah, jadi pertama kita introspeksi diri kita, terus terang aja. Jadi memang kita harus introspeksi diri kita, apa yang kurang menarik di mata mereka, itu satu. Nah, apa yang kurang menarik di mata mereka, karena mereka tidak akan datang kalau tidak menarik, kan gitu. Yang kedua, wis ustadz gak menarik, maksud saya ngoten lah, wis panggah ngono ae, kayak biyen panggah ngono ae. Terus yang kedua, kalaupun kemudian menyediakan fasilitas, misalnya wifi dan sebagainya, itu kan sah-sah saja, tapi kan juga ada pembatasan. Kemudian ada apa? Yang namanya tidak boleh dirubah, itu namanya apa? Passwordnya, gitu. Silakan itu kalau memang itu mampu dipertanggungjawabkan. Yang ketiga itu saya itu menyediakan mainan yang jadi anak itu harus kan memang karena kalau apa di dalam TPQ itu mainannya yang berupa bangunan-bangunan, dibuat bangunan dan sebagainya itu disediakan istri saya. Jadi istilahnya yang disukai oleh anak-anak itu, jadi dia merangkai dan sebagainya itu ada mainan-mainan seperti itu, ya seperti TK yang diminati oleh anak usia sekitar 8 tahun ke bawah lah, ibaratnya seperti itu. Dan mereka juga asik begitu. Nah, mereka juga asik begitu sambil menunggu gilirannya waktu sorokan atau gimana, terserah. Nah, yang keempat, yang tidak kalah penting, ya, yang tidak kalah penting. Memang aktivitas ya yang melibatkan orang tua itu harus juga diperbanyak. Lah orang tuanya beda dengan anaknya. Wes anaknya senengane main game, orang tuanya waduh gak gelem kalah gitu. Jadi kalau itu yang terjadi, itu berarti ustadznya melawan dua, yaitu siswanya dan juga orang tua siswa. Dan kalau kemudian ada anak diajari kebaikan di TPQ-nya, di sekolahnya, lalu kemudian kebaikan moral itu dibawa pulang ke rumah, tapi ternyata di rumah tidak ada moral maupun tidak ada nilainya, ya berbenturan lagi. Bisa jadi hari ini dia A, pulang plak menjadi B, balik ke TPQ menjadi C. Rawat merubah lagi modelnya kayak apa. Nah, pertemuan wali santri itu harus ada titipan seperti itu, sehingga ada kesamaan. Nah, wes seperti itu. Nah, berikutnya yang 5 mungkin barangkali ya didongani, disuwuk ngono. Makanya yo ustadzah itu yo tirakat, belajar tirakat. Ya tirakatnya opo? Jenengan niku poso kuat ora? Kita ya gak patek kuat. Masalahnya ya mangan. Nah iki 27 Rajab poso mangan kabeh ngene iki. Ya. Lah iya, ini gak kuat poso wiritan. Nah, wiritan yo ngono. Yo gak kuat wiritan suwe. Ya. Nah, kalau bisa mungkin barangkali di surat At-Tahrim ayat 8 itu. Nah, sekali waktu anak-anak kecil yang ngaji ke kita dirangkul, dibopong, terus dilus-lus. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir.
Ngono dawuhe yai-yai sepuh sebulno bul ngono kuwi. Ya serba suwuk barang ngono Mas. Ya mbuh iki bener mbok ora ya ora roh aku wis pokoke ngetep tak lakoni ngoten mawon maksud kula. Nah, niku mandi apa ora ya mbuh urusanmu. Jadi yang jelas orang tua dianjurkan juga untuk memfatihai anaknya dia sendiri. Kalau kepingin soleh ya kita fatihai, guru yang baik, guru yang hakiki, bahwa absennya santrinya. Waktu malam dibacakan Ahmad Al-Fatihah, Satrio Al-Fatihah, jane ngono jane. Tapi jarang sih ngono, jarang. Kadang enek ustaz ndongakno, kok enak men kono tak dongakno aku gak didongakno. Ngono niku. Padahal orang yang mendoakan orang lain itu aslinya panen, karena dia menuding satu tapi kembalinya 4. Jadi gitu Ustaz, Ustazah, insya Allah lah, tidak mungkin Allah akan membukakan kesempatan buat jenengan untuk bisa menjadi pelayan kitabullah atau menjadi orang yang ahli khidmah tanpa kemudian Allah memberikan solusi. Yang paling penting, ayo kita belajar satu istiqomah, yang kedua sholat berjamaah, dan kita menjadi yang ketiga jadi orang yang ahli khidmah, wabil khusus khidmah kepada anak-anak kita yang fitrah, yang suci hatinya, yang bersih, dan mudah-mudahan jenengan uripe barokah dunya barokah akhirat, amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ngoten mawon. Insyaallah lain waktu kita sambung lagi. Untuk doa nanti akan dikirim tuan jenengan satu persatu melalui WA. Nanti ya, akan kalau ditulis tidak apa-apa ya. Ditulis. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidatina. Ini gampang kok ini. Wa dzurriyyatina. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidatina wa dzurriyyatina minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyahum fi zumratil muttaqin wa jannatin naim. Oh, lha niku kok wonten sing direkam ngono lho. Nggih ulangi neh. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidatina wa dzurriyyatina minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyahum fi zumratil muttaqin wa iyyahum fi zumratil muttaqin wa jannatin naim ma'an nabiyyin was-siddiqin wasuhada wasalihin bisafaati rasulikal karim bisafaati rasulikal karim ya mujibas sailin. Niki sadurunge niku nek anu ya muni ilaman ajazani al-Fatihah ngoten tok. Engko nyambung teng kula guru kula Mbah Yasin Yusuf sampai terakhir insyaallah. Ampun. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidatina wa dzurriyyatina minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyahum fi zumratil muttaqin wa jannatin naim ma'an nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin bi syafaati rasulikal karim ya mujibas sailin. Allahumma ja'alna kabul toh nggih. Jenengan nek pas waktu dirungokno karo pas pertemuan wali murid kon ngamini Allahumma ja'alna wa auladana putra putri jenengan sedaya ngono. Jenengan sebut Bapak Ibu sekalian ngono. Wa talamidatina santri kula jenengan sami sing wonten TPK niki sing wonten dinia niki. Ngono karo nangis-nangis ngono ra apa-apa. Tapi aja karo ngriyip nangis wong ngono aja. Iku gak murni, gak tulus. Pun, muga-muga manfaat. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin untuk materi, wejangan, tips dan juga doa, ijazah doa tadi. Baik untuk Ustaz-Ustazah sekalian, apabila panjenengan ingin mendapatkan materi barusan yang tampil di slide tadi, nanti akan kami tampilkan nomor WA dari masjid
Ini silakan dicatat, nanti panjenengan Jabri akan kami kirim ke nomor HP panjenengan. Oh, enten grupnya. Oh, nggih. Nah, oh nggih. Nanti sekalian ijazah niku Ustaz di anu malih. Ditulis malih terus biar terarsip secara rapi. Waduh. Nggih, barokah doaipun sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwad wal afat. Taqdi lana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at, tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najal minan nar wal afwan al hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa li jami'i talamidina talamidatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa min ahli al-tuqa wa min ahli sunnah wal jama'ah an-nahdiyah min ahli al-sa'adah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anqidh qulubal ulama'i wal muslimin min nawmi ghaflatihim al-'amiq wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jamiyatana huddatil ulama hayatan tayyibatan ila yaumil qiyamah birakat biqalanuh iyannahu hayatan tayyibah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihi warzuqhum minas samaratin la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli ba'din wa dhalimin wa fahishin wa tu'in la'allahum yattaqun. Allahumma ya Allah rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. Kami selaku moderator, mewakili MC dan juga mewakili seluruh panitia yang bertugas serta siapapun atau jajaran apapun yang berkaitan dengan acara ini, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo konsumsi yang berat kali wangsul nggih. Konsumsine ten pintu keluar.